seperti itu ya contohnya. Ada yang lain mau menerangkan sedikit tentang kamarnya atau tentang rumahnya lah, apa saja yang ada di sekitarnya. Ini yang cewek-cewek, Mbak Lydia atau Mbak Prawesti, coba deh gimana? Bagaimana dengan apa yang ada di sekeliling kalian? Halo? Halo, Pak. Ya, gimana Mbak Prawesti? Bagaimana dengan kamar Anda? Apa yang ada di sekitarnya? Atau sifatnya itu bagaimana? Warna dindingnya merah, Pak. Oh, merah. Ya, warnanya merah. Terus ada benda apa saja, Mbak? Jadi the color is red ya. Yes. Yes. Then Ada cermin, okay, there's mirror. lemari. Okay. Yes, mirror. Lemari apa Terus coba? Lemari. ada Halo? Kok putus ya? Coba yang lain. Ada apa saja di kamarnya? Mas Topek. Ya, halo Pak. Ya, coba diidentifikasi kamarnya ada apa saja. Kamar saya ada lemari pakaian, Oke. Then, terus ada meja, okay, there's a desk. komputer, Okay, there's a computer. Then, ada kasur, okay, there's a bed. terus ada AC sama kipas. Okay, there's a air conditioner. And then, Kamarnya warna putih dindingnya. okay, the color is white ya. Ya. Oke, kita ke materi berikutnya dulu. Oke, jadi ini ada beberapa kata kerja yang berbeda ya. Yang pertama itu ada this is my bedroom, dan yang kedua itu that is a cupboard. Nah, jadi ini memiliki dua perbedaan ya. Jadi kita terangkan dulu this dan that itu disebutnya demonstrative determiner atau determiner yang demonstratif ya. Jadi itu adalah menyebutkan apa yang kata berikutnya itu lebih spesifik gitu. This is my bedroom. Ini adalah kamar saya. Terus that is a cupboard. Itu adalah sebuah lemari gitu ya. Nah, jadi kedua kata ini itu sifatnya itu singular atau untuk menyebutkan satu benda saja ya. Seperti this is my handphone atau this is my book gitu. Jadi benda yang disebutkan itu cuma satu saja gitu loh. Terus that is TV or that is clock gitu. Itu adalah TV saya, itu adalah jam saya gitu. Jadi kalau this itu sifatnya itu seperti lebih dekat gitu loh. Terus kalau that itu sepertinya lebih jauh gitu. Nah, tapi itu hanya untuk menyebutkan satu benda saja gitu. Paham ya teman-teman? Baik Pak. Oke. Ya Pak. Berikutnya itu adalah perbedaan ini these are and those are. Jadi ini hampir seperti yang tadi ya, cuma ini itu untuk menyebutkan bendanya itu lebih dari satu. Kalau tadi kan untuk menyebutkan satu benda saja, contohnya this is my book kan itu bendanya itu cuma satu. Kalau di sini tuh ada there are my book. Nah, itu artinya adalah ini adalah buku-buku saya. Jadi bukunya tuh banyak ya. Those are your novel. Itu adalah novel-novelmu. Nah, seperti itu. Contohnya lebih jamak itu loh. Ada lebih dari satu benda. Oke? Coba Mas Iqbal gunakan kata this tapi untuk kata yang lain. Mas Iqbal untuk kalimat yang lain.
Halo. Iya Pak. Bagaimana Pak? Coba these are my apa gitu yang lebih, atau there are 5 book atau gimana gitu yang coba kata lain yang ada di sekitar Mas Iqbal. There's the bacanya gimana tuh Pak? These are. These are my clothes or, Oke. or my stuff. Oke, jadi itu Iya, ada beberapa baju saya gitu ya. Iya Pak. Oke. Terus ini Mas Abiar ini udah kesambung belum, Mas? Tuh. Belum ya? Udah Pak ini Pak kayaknya. Tapi nggak ada suaranya. Ya oke, nah Iya kita Pak. nanti lagi lah. Nah, kita ke materi berikutnya. Ya, ini masih seperti tadi ya, cuma ada beberapa contohnya saja. Nah, this dan that. This itu untuk yang satu benda saja. This is a chair. Kalau jumlahnya banyak itu berubah menjadi these are 5 chair. Jadi kalau lebih dari satu itu jadi this ya. This. Terus ada that is a picture, ada sebuah gambar atau sebuah foto, itu artinya cuma satu. Kalau ada lebih dari satu, those are 2 picture gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, Pak. Oke. Nah, ya, ini ada sebuah contoh lagi. This is a bed in the corner. Ada sebuah tempat tidur di kamar. Itu kan artinya satu ya. Kalau dalam kalimat, kalau banyak jadinya there are some photos of my family and my friend on the wall. Jadi ada beberapa foto itu di tempat saya gitu. Nah, jadi yang pertama tadi maknanya itu tunggal ya. Kalau yang kedua itu maknanya ganda. Ya, tadi untuk mengawali kata gitu loh. Nah, ini ada contoh lagi. There is a pillow, itu kan artinya ada satu bantal. Terus there is a doll, itu cuma satu boneka. Kalau lebih dari satu, there are 2 pillow. Jadi terus yang kedua ada there are 2 dolls. Ya, oke teman-teman, itu materi yang tadi kita pelajari. Ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas dari tadi? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ini Mbak Lydia masih di sini enggak nih? Masih Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Coba Mbak Lydia ada identifikasi apa yang ada di sekitar Mbak Lydia deh. Ada apa, jumlahnya berapa, atau warnanya apa gitu. Coba Mbak. Sama seperti contohnya Pak, there are 2 pillows, and then there are so many books. Ya itu saja Pak mungkin. Oke, terus kalau ini mungkin sifat-sifatnya, kalau sifat warnanya apa atau gimana keadaannya gitu. Kalau bentuknya apa gitu kamarnya, apakah kotak atau lingkaran itu kamarnya Mbak Lydia? There are The color is? keranjang itu apa Pak bahasa Inggrisnya Pak? Apa? Keranjang. Oh, kalau bahasa Jawanya itu rinjing ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Oke, nanti kita cari bersama-sama deh. Saya juga lagi Ya Pak, belajar di sana sini. ada itu Pak, apa keranjang warna hijau sama warna abu-abu. Oke, dan Terus ada cup, there are 2 cupboard with a brown color. brown ya, warnanya coklat. Ya, oke teman-teman, itu tadi materinya pada kali ini. Kalau
dari teman-teman, coba deh saya tanya dulu, Mas Iqbal, apa yang dapat Anda pelajari dari materi pada pagi hari ini, Mas Iqbal? Dalam bahasa Indonesia saja, apa yang dipelajari itu? Oke, jadi pada pagi hari ini kita dapat belajar sesuatu benda apa saja yang ada di dalam ruangan kita dan kita dapat mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris terutama tadi ya Pak. Terus menggunakan kata-kata this, des dan lain-lain tadi. Lalu Bapak mengarahkan siswanya untuk mempraktekkan benda apa saja yang ada di ruangan tersebut. Seperti itu Pak, menurut saya. Oke. Ya, sangat bagus sekali. Berarti ya, insya Allah ini ya, ilmunya dapat gitu ya, Mas Iqbal. Ya Pak. Oke, Mas Abiar ini gimana ini kabarnya? Cek. Cek ya Pak, tadi ke kamar mandi Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas Abiar. Udah jelas belum? Apa tadi kan agak telat ya? Dari Iya, yang di... maaf Pak. Nggak apa-apa, santai saja. Tadi Oke. sudah rada jelas Pak. Oke. Sudah mengikuti. Ya, mungkin jadi kalau seperti Mas Abir tadi ya, ketinggalan nanti kalau ingin belajar lagi bahasa Inggris mungkin kalau di rumah ya bisa belajar lewat handphone lah atau baca buku atau mungkin tanya ke Mas Iqbal tadi yang sudah paham gitu ya. Jadi biar ilmunya dapat itu loh, jadi ilmunya itu nggak harus kalian dapatkan di sini, di luar sekolah pun kalian juga harus tetap belajar gitu. Ya teman-teman, paham ya? Paham Pak. Oke. Ya Pak. Mungkin itu saja materinya. Tapi sebelum di akhir ini saya mau tanya dulu sama Mas Abir ini. Mas Abir kalau habis sekolah gitu apa Masnya kegiatan yang dilakukan? Terus mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Mas Abir lakukan itu. Kegiatannya Mas Abir. Ya, habis sekolah itu biasanya saya menghafal vocabulary Pak. Wah, menghafal vocabulary ya. Jadi Iya Pak, memperbanyak vocabulary Pak. jadi ini memang Mas Abir ini tertarik sekali ya dengan bahasa Inggris ya. Iya Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Terus ada Mas Salib ini, Mas Salib mau kegiatan apa ini habis sekolah? Halo? Nggak ada suaranya? Kalau Mbak Lydia ini kalau habis sekolah itu ngapain Mbak kegiatannya Mbak? Kalau saya paling itu Pak, beres-beres, terus mempersiapkan diri untuk les gitu Pak. Biasanya Les. gitu. Ya. Apa kurang jelas kok yang saya ajarin masih les itu? Lesnya kan nggak hanya bahasa Inggris Pak, ada matematika, terus juga ada kimia, fisika gitu Pak. Di Ada sekolah 3 tempat, makanya harus membagi waktu dengan baik Pak. di sekolah apa belum paham sama materinya kok masih les? Soalnya kalau di sekolahan itu karena gurunya itu hanya dikasih waktu 2 jam ya Pak, jadi hanya membahas soal saja. Jadi untuk pendalaman materinya alangkah lebih baik kalau kita inisiatif belajar sendiri. Namun kalau saya lebih ke les aja karena mungkin akan dijelaskan secara lebih detail gitu Pak. Ya. Kalau dalam milih les-lesan juga hati-hati ya, kan kadang itu ada les-lesan itu yang menawarkan cara cepat gitu, dapat nilai 100. Nah, kadang itu kita itu cuman mengandalkan cara cepat itu, padahal nanti kan kalau udah kalau dari berbagai cara-cara cepat itu biasanya kan kurang paham detail gitu, kurang paham mendalam gitu. Jadi kalau les itu ya materinya itu dipelajari lagi gitu, yang lebih mendalam gitu, nggak cuman cara cepat.